Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan di dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul tentang pentingnya hubungan pernikahan. Seperti yang kita ketahui bahwa sungguhnya hubungan pernikahan merupakan suatu hubungan yang dapat menjauhkan kita dari maksiat dan merupakan suatu penolong bagi kita di akhirat kelak. Pernikahan merupakan suatu jalan yang sempurna sebagai upaya untuk mencetak generasi-generasi Islam yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakuna fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin, dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala lagi luas dan lagi Maha mengetahui. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaknya mereka menikah. Dan barang siapa yang mereka belum sanggup, maka dirinya sebaiknya berpuasa, karena puasa merupakan benteng pelindung syahwat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh umat yang sudah siap untuk menikah dan barang siapa yang mampu untuk segera mungkin menikah, karena memang perlu diketahui bahwa untuk menjalani pernikahan pun itu merupakan sunnah daripada Nabi dan Rasul. Maka oleh karena itu sudah selayaknya bagi kita umat muslim yang telah lajang dan bisa siap untuk menikah, untuk harus segera menikah begitu. Nah, jadi memang pernikahan merupakan suatu tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan seringkali tidak bisa dicerna oleh akal dan pikiran manusia. Mulai dari pertemuan dengan jodoh kita, proses kita mendapatkan jodoh kita, dan mungkin proses menjalin hubungan dengan jodoh kita. Itu semua memang merupakan misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali terdapat beberapa masalah yang timbul tatkala kita mulai berpikir bahwa pernikahan itu adalah hal yang menakutkan. Akan tetapi juga perlu kita ingatkan bahwa pernikahan tidak semenakutkan apa yang dipikirkan oleh masyarakat umum. Jika pernikahan tersebut dilandasi oleh rasa ridho dan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya mahabbah atau rasa cinta yang dimiliki kepada pasangan pun juga istilahnya harus didasari dengan rasa cinta kepada sang penciptanya juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi seringkali indahnya hubungan ini masih terkadang terkikis oleh berbagai konflik yang terjadi di rumah tangga dan seiring dengan berjalannya waktu. Misalkan ketika pasangan kita sudah mulai memperlihatkan sifat buruknya atau mungkin sudah mulai berasa bosan, hilangnya kecantikan maupun ketampanan, permasalahan finansial dan lain-lain. Nah, hal ini tentunya membuat perjalanan rumah tangga kita menjadi rumit, membuat proses ibadah kita dalam berumah tangga itu menjadi istilahnya terhalang begitu. Nah, akan tetapi ada pula sakinah atau merupakan perasaan damai dan tentram ketika kita bersama dengan pasangan kita. Nah, meskipun kita dihadapkan dengan berbagai masalah dengan pasangan kita, akan tetapi ketika kita menjalani sebuah rumah tangga dengan sakinah atau rasa cinta,
pada pasangan dan kepada Allah, maka hal tersebut merupakan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk mengamalkan nasihat dan saran-saran terkait dengan langkah untuk bisa mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Nah, yang pertama yaitu menjalani pernikahan dengan niat yang bersih dan suci. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, semakin bersih dan sucinya niat yang kita miliki, maka rumah tangga yang akan dijalani pun juga semakin mudah. Yang kedua, yaitu dengan menjalani pernikahan sebagai jalan ibadah. Nah, berkaitan dengan pernikahan sebagai cara untuk mempelajari ilmu baru menjadi jalan ketiga. Nah, kemudian menjalani pernikahan dengan berusaha menjaga keluarga supaya bisa terhindar dari adanya harta haram dan tidak pula untuk menjaga hubungan yang baik bersama dengan kedua orang tua. Nah, eh, perlu diketahui juga bahwa ketika kita menafkahi keluarga, ketika sang suami menafkahi keluarganya, eh, ia harus mencari rezeki yang halal bagi keluarganya karena memang eh, ketika keluarganya memakan rezeki yang tidak halal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi kehidupan tangga mereka. Selain itu, di dalam pernikahan kita pun juga harus dapat mendidik anak kita dengan cara yang islami. Karena kejayaan Islam dan maju atau mundurnya Islam itu bergantung kepada generasi-generasi penerus kita. Maka oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus senantiasa dapat mengontrol anak kita dari pergaulan-pergaulan yang jauh dari syariat Islam. Nah, kemudian juga di sini perlu adanya parenting terhadap anak kita gitu dengan pasangan kita, karena memang dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin terbukanya informasi, maka tak jarang berbagai konten maksiat, konten-konten negatif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu bisa merusak anak kita kelak. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa menjaga komunikasi dengan pasangan dan hubungan kita dengan pasangan kita merupakan hal yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu contoh yang baik atas kebahagiaan yang ada di dalam hati kita, dan kemudian merupakan salah satu contoh dari cinta yang diberikan kepada pasangannya. Di luar sana ada orang yang mencari kebahagiaan melalui tumpukan uang, mobil mewah, rumah yang megah, dan jabatan yang tinggi. Nah, akan tetapi ada banyak orang di luar sana pun juga yang banyak mengalami cekcok ataupun permasalahan konflik dalam rumah tangga walaupun hartanya melimpah. Jadi akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menemani istrinya Aisyah dan tidak pernah membiarkan dirinya sendirian. Sementara sekarang ini ada banyak pasangan suami istri yang kurang untuk berkomunikasi, kurang menjaga kehangatan dengan pasangannya. Jadi oleh karena itu, baik suami dan istri harus bisa untuk saling berkomunikasi agar bisa menyelesaikan semua masalah rumah tangga yang dialami dengan sebaik mungkin. Barangkali itu saja sedikit ilmu atau ceramah yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.